Selamat siang teman-teman. Kita akan eh, memulai sebentar lagi sambil menunggu Mbak Anti dari Drupadi untuk edisi perdana Demokrasi Talks, kolaborasi The Indonesian Institute bersama dengan teman-teman mitra koalisi masyarakat sipil untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif. Baik, kita tunggu terlebih dahulu. Halo Mbak Dian. Eh, kita sambil menanti dulu Mbak Anti dari Drupadi untuk bergabung bersama kita. Halo Tok, kita masih menunggu Mbak Anti. Semoga Drupadi bisa bergabung di sini. Sebagai informasi, topik kita yang perdana kali ini adalah mengenai menilik inklusi, praktik inklusi dan perspektif gender dalam partai politik. Saya masih mencoba untuk merequest Drupadi untuk bergabung bersama kita. Baiklah, ini adalah salah satu isu yang menarik juga karena inklusi itu berhubungan dengan bagaimana partai politik sebenarnya mempraktikkan hal-hal atau kebijakan yang misalnya bisa mengakomodir kelompok-kelompok marginal gitu, termasuk diantaranya juga adalah perempuan. Jadi yang kami angkat dalam diskusi ini adalah bukan hanya perempuan dalam hal diakomodir kuantitasnya atau representasinya dalam partai politik, tapi juga soal kualitas dalam artian di mana posisi perempuan dalam partai politik dan bagaimana partai politik tersebut juga mengakomodir kepentingan perempuan dan relevan ketika dia menyampaikan aspek-aspek kebijakan di dalamnya. Oke, di sini sudah ada Drupadi. Saya akan, tapi masih unable to join ya. Kenapa nih? Coba kita cek kembali. Saya send request kembali. Halo Rifki. Halo Kang Endang. Kita masih menunggu. Nah. Halo. Selamat datang Mbak Anti. Terima kasih banyak. Halo Mbak Dinda. Halo, sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi tadi saya sempat, sama-sama Mbak Dinda. iya makasih banyak. Ini adalah kolaborasi pertama kami di Indonesian Institute bersama dengan teman-teman Drupadi yang ingin tahu juga lebih banyak, nanti bisa ngobrol juga dengan Mbak Anti di sini. Tadi saya sempat cerita Mbak Anti, kita tuh apa sih koalisi masyarakat sipil ini? Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, ada koalisi masyarakat sipil untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif. Sebenarnya ini adalah kerja-kerja bersama dari The Indonesian Institute, Drupadi, AAI, Alterasi Indonesia, Averus, dan juga LSKP. Jadi kami bergerak di berbagai daerah, YTI bermarkas di Jakarta, tapi ada Drupadi yang juga ada di Bandung, di Jawa Barat, ada Averus di Malang, Alterasi Indonesia di Yogyakarta, dan juga ada LSKP di Makassar. Sebenarnya kami sudah melakukan kerja-kerja ini baik sebagai lembaga individu maupun secara kolektif sudah sejak lama, dan sebenarnya tahun kemarin lah ketika kita berkumpul ya Mbak Anti ya, kenalan satu sama lain dan berpikir
kita perlu nih mendorong hal ini. Nah, kemarin itu salah satu idenya dalam Demokrasi Talks yang kami buat sebagai joint campaign adalah mengenai perspektif gender, soal inklusi perempuan dalam partai politik. Seperti apa sih praktiknya? Ini adalah edisi perdana yang dimulai oleh teman-teman Drupadi, dan nanti sore akan ada juga dari teman LSKP. Dan pokoknya ikutin terus deh akun-akun kita ya. Jadi untuk tahu bahwa minggu ini akan banyak sekali ada topik-topik menarik. Tapi sebenarnya dari koalisi sendiri, payung besarnya sebenarnya kita mendorong ya partai politik yang juga bisa mengakomodir masuknya anak muda ya berpartisipasi politik, ya, dan juga bisa didorong oleh reformasi internal kelembagaannya. Tapi satu persatu dulu saya ingin memperkenalkan, ya di sini mungkin udah banyak yang kenal juga nih sama Mbak Anti, Niloh Gustima Dewanti, Mbak Anti Direktur Eksekutif dari Drupadi, Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia. Nah Mbak Anti, mungkin saya mau tanya dulu, kenapa sih penting untuk memastikan bahwa parpol itu memang mempraktikkan perspektif gender dan inklusi terkait perempuan? Baik, sebenarnya makasih banyak Mbak Adinda. Ini hal yang menarik ya. Jadi waktu pertama kali kita rilis poster tentang bagaimana kemudian inklusi itu termasuk pengarus utamaan gender dalam parpol, itu kemudian ditanya, oh kalau ngomongin gender mah perempuan aja, gitu ya. Orang tuh selalu kayak gitu. Padahal suka gitu nggak sih? Oh kalau gender tuh yang perempuan-perempuan aja deh. Kalau yang laki-laki nggak usah ngomong gender. Padahal kalau kita bicara soal inklusi, itu sesuatu hal yang sifatnya kemudian tidak exclude, tidak mengeluarkan kelompok atau misalkan konstruksi gender yang lain, termasuk diantaranya adalah perempuan. Jadi bicara soal reformasi internal partai politik, kalau tidak memasukkan perspektif gender dalam partai politik, termasuk juga mendukung bahwa betul ada affirmative action ya 30% gitu ya di dalam demokrasi kita. Tapi jauh sebelum ada 30% kuota itu kita perlu mundur sedikit di dalam partai politiknya sendiri. Nah, kemudian kenapa di koalisi yang kita bangun ya soal bagaimana kemudian parpol ini kita dorong untuk lebih relevan, kemudian kita dorong untuk lebih inklusif termasuk responsif, karena kita mengetahui bahwa kita secara kuantitas di dalam tubuh partai politik sendiri masih sikut-sikutan Mbak. Jumlah secara kuantitatif ya perempuan yang duduk dalam struktur-struktur pengambilan kebijakan yang strategis gitu. Itu yang pertama kalau kita lihat di dalam partai politik. Selain daripada itu, jauh dari bentuk soal kuantitatif, ada ternyata di dalam platform partai, kalau kita beredelin ya 16 partai politik di Indonesia nih ya, kalau platform partainya, kebijakan partainya, kemudian program-program yang ditelurkan oleh partainya, itu dia memasukkan kelompok rentan perempuan dan anak misalnya, masuk tidak dalam program-program tersebut. Jadi sebenarnya dalam koalisi ini, Drupadi meng-highlight isu perspektif gender itu bukan soal bagaimana perempuan terlibat, tidak. Tapi bagaimana kemudian perempuan dapat menentukan suaranya, termasuk juga menerima manfaat, gitu ya. Jadi dia nggak cuma terlibat, tapi juga dia mengambil keputusan, kemudian menerima manfaat, kemudian juga secara bersama menentukan kebijakan apa di dalam partai yang juga nanti kan partai ini kan dorongannya adalah kalau misalkan dia kemudian jadi legislator atau dari kepala daerah begitu ya, atau mungkin akan jadi calon presiden berikutnya, dia menelurkan kebijakan-kebijakan yang memang punya keberpihakan kepada perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi poinnya sangat menarik ya. Artinya ada ini bukan hanya representasi tapi juga memastikan inklusi dan bahwa parpol itu menjadi relevan dan responsif. Pertanyaan nih Mbak, sebenarnya kan memang sejak beberapa kali undang-undang politik, undang-undang pemilu itu direvisi sudah memasukkan mengenai affirmative action, dan kita tahu memang perubahannya dari waktu ke waktu. Kerap kali kalau pengalaman saya mengikuti diskusi juga dengan teman-teman aktivis perempuan, ada semacam kekhawatiran atau mungkin juga karena pengalaman bahwa perempuan yang terpilih di parlemen atau yang ada di parpol malah
disconnect gitu sama kelompok perempuan Betul. lainnya. Padahal kita membutuhkan ekosistem yang kondusif ya sebenarnya untuk mendorong isu-isu perempuan gitu di dalam partai Betul. politik. Kalau dari pengalaman kerja-kerja Drupadi sendiri, saya pengen lebih hopeful ya, Mbak, soal isu ini gitu. Karena kita pengen melihat praktik nyata, kita melihat hal-hal baik yang sudah dilakukan Parpol. Menurut Mbak Anti sendiri gimana sih yang bisa di-sharing di sini? Baik, jadi dari 2019, Drupadi itu mengintervensi pertama kali parlemen terbentuk. Jadi kan kita setelah 2019 pesta demokrasi pertama, kemudian kan apa namanya, Alek-Alek itu sudah terpilih gitu ya, kemudian dibentuklah perangkatnya dan lain sebagainya. Nah, sebelum mereka bahkan masuk di komisi-komisi, Drupadi di Jawa Barat langsung mengintervensi waktu itu Komisi 5 dan Komisi 7 gitu. Jadi komisi-komisi yang memang secara garis besar gitu ya punya relevansi terhadap lahirnya peraturan-peraturan daerah begitu yang secara tidak langsung punya perlu memasukkan perspektif gender. Nah, refleksi kami adalah yang baik adalah bahwa ternyata dari waktu itu ketua parlemen atau DPR di Provinsi Jawa Barat itu dipimpin oleh perempuan. Itu adalah salah satu signifikansi yang luar biasa di tahun 2019 begitu. Kemudian yang kedua lebih dari 30%. Jadi kalau di tingkat provinsi itu sekitar 30% menuju 30% begitu ya. Tapi kalau di DPRD kabupaten kota itu belum sampai pada 30%. Itu yang praktik baik yang kita lihat ketika Drupadi mencoba mengintervensi, kemudian bekerja sama, bahkan kami memberikan semacam training begitu ya, mitigasi resiko supaya DPR atau anggota DPR yang terpilih ini dia mengetahui kebijakan-kebijakan mana sih yang diskriminatif. Itu satu, karena di Jawa Barat perlu diketahui Mbak Adinda ada 91 perda yang dinilai diskriminatif. Wow. Baik itu ya, jadi itu temuan dari Komnas HAM, kemudian dari kawan-kawan Setara Institute gitu ya, yang melihat bahwa ada 91 perda diskriminatif di Jawa Barat. Mungkin paling banyak di provinsi di Indonesia, itu satu. Dan sorry Mbak, itu tentang apa sih Mbak kalau boleh tahu? Yang banyak hal, jadi misalnya diskriminatif mengatur bagaimana perempuan tidak boleh keluar malam. Contohnya ada ya di sana ya? Ada di Tangerang sana, ada. Lalu kemudian mengatur bagaimana perempuan wajib menggunakan busana muslim di Cianjur misalnya. Jadi itu yang dipetakan sama Drupadi bahwa oh ternyata banyak sekali perda-perda atau regulasi yang diskriminatif yang ada di Jawa Barat yang sampai ketika parlemen berganti mereka tidak tahu oh ini tuh perdanya ternyata perda yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak misalnya. Seperti itu. Jadi pertama kali di 2019, saya ingat betul di bulan November, kami ajak bicara, kami ajak diskusi, bahkan dikulik tuh Mbak, dianalisa perda-perdanya. Ini loh perda-perda yang diskriminatif, apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita melakukan review, misalnya? Bentuknya seperti apa? Gitu. Jadi memang kalau perda itu kan prosesnya bukan judicial review, tapi lebih ke arah kemudian kita minta amandemen misalnya. Jadi apakah parlemen yang sekarang bisa kemudian melakukan amandemen terhadap beberapa pasal atau perda yang diskriminatif. Nah, yang menarik adalah ini entah menarik atau prihatin ya Mbak. Jadi banyak sekali anggota DPR yang hadir waktu itu mengajak tenaga ahli. Oke. Gitu. Jadi tenaga ahlinya ini hampir 70% perempuan. Wow. Tenaga ahli DPR di beberapa komisi DPR RI itu perempuan. Satu sisi kita mengetahui bahwa ternyata perempuan punya termasuk juga bagaimana mereview gitu kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh masyarakat sipil sebagai kebijakan yang diskriminatif gitu. Yang kedua, kita juga kemudian refleksi bahwa ternyata tanpa tenaga ahli, anggota DPR itu kapasitasnya perlu sekali untuk ditingkatkan. Jadi ini berkaitan erat dengan pertanyaannya Mbak Adinda. Kemudian, apakah kemudian kuota afirmatif 30% itu sudah menjadikan partai politik itu sebagai kendaraan politik untuk memastikan bahwa kadernya yang terpilih itu adalah kader yang berkualitas. Nah,
ini yang kemudian koalisi yang kita bentuk ini menjadi sangat signifikan perannya, karena sebenarnya apa yang sedang kita lakukan itu sedang menginvestasikan supaya nanti partai politik ini kalau ada kader-kadernya yang memang dia punya kepemimpinan yang berintegritas, kemudian program-programnya memang program-program yang sangat efektif gitu, kemudian terpilih gitu. Jadi setidaknya apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya investasi untuk 2024 bahkan setelah 2024, Mbak Dinda. Kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Anti. Saya juga jadi penasaran nih Mbak. Tadi kan sebenarnya dari awal ketika kita mendorong lewat koalisi ini, terutama untuk mendorong isu inklusi, sebenarnya kan kita juga ingin meng-highlight hal-hal yang baik ya. Tadi kalau 70% staf ahli itu oke. Kalau yang di dalam parpol yang sepengalaman yang saya tahu, yang saya baca kan memang banyak juga perempuan yang ada di kepengurusan, whether di DPP atau di level lainnya. Dan memang ada sayapnya gitu yang memang mengurus isu-isu soal perempuan dan anak misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau melihat parpol mempraktekkan inklusi dan perspektif gender, kalau dari studi atau advokasi Drupadi bisa cerita nggak sih Mbak ada yang contoh-contoh baiknya lah? Misalnya tadi udah ada contoh ya, misalnya perempuan ada ketua DPRD. Kalau di dalam parpol sendiri yang diikuti oleh Drupadi, kalau bisa sharing contoh-contoh baik seperti apa. Biar kita juga semangat nih, sebenarnya bisa diterapkan, karena kita dorong perubahan kan dari dalam gitu loh Mbak Anti. Betul. Gitu. Betul. Jadi Drupadi melakukan FGD secara virtual dengan beberapa perwakilan dari 16 waktu itu yang hadir tuh 12 partai politik gitu ya di Jawa Barat, dan yang kemudian yang memahami bahwa inklusivitas dan reformasi internal partai politik itu adalah kemudian menugaskan secara signifikan perempuan dan laki-laki sama porsinya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita kirim undangan begitu ya Mbak ya, kita selalu minta kalau 2, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan gitu. Dan yang dikirim pun kemudian adalah mereka yang memang di partai itu bertumbuh dan berproses politiknya tuh matang gitu Mbak. Jadi bukan mereka yang dalam tanda kutip asal comot. Kan kalau kita refleksi, kenapa kemudian kita kritik, 30% kuota sudah bagus nih, tapi ternyata perwakilan perempuan di parlemen itu belum seperti yang kita inginkan, gitu kan? Jadi kritiknya kan kualitasnya akhirnya. Nah, di partai politik kemudian beberapa kali Drupadi menyelenggarakan acara, baik itu SGD, kemudian ada diskusi virtual, begitu ya. Kita lihat bahwa mereka yang merepresentasikan partai politiknya adalah memang yang bertumbuh dari kader, bahkan dari relawan, Mbak. Dari relawan masuk ke kader, masuk ke dalam struktur, dan strukturnya sendiri kemudian struktur-struktur yang strategis. Misalkan kepala biro, ada kan ya, biasanya seperti itu, atau misalkan kepala divisi gitu. Jadi kita melihat bahwa ternyata partai politik kemudian meskipun belum pada puncak pimpinan ya, tapi setidaknya dari proses pendewasaan secara politik ini menjadikan perempuan kemudian punya posisi-posisi yang strategis di partai politiknya. Nah, sebenarnya yang menjadi catatan Drupadi adalah apakah kemudian ketika mereka duduk pada posisi-posisi yang strategis, mereka mampu membuat atau mendorong semacam kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan konteks soal isu perempuan dan anak misalnya. Jadi jangan sampai begitu ya, mereka sudah duduk di di partai politik gitu ya, tapi melihat situasi dan kondisi di Jawa Barat, karena Jawa Barat ini punten-punten ya, jadi ada beberapa hal yang menjadikan Jawa Barat itu perlu berbenah lebih banyak. Misalkan soal kekerasan seksual di Indonesia, Jawa Barat itu provinsi yang paling tinggi, Mbak. Paling tinggi angka tingkat kekerasan seksualnya di Jawa Barat. Itu satu. Kemudian juga soal toleransi misalnya. Jawa Barat itu termasuk salah satu provinsi yang rankingnya di bawah gitu. Padahal kalau dilihat dari semacam opportunity-nya, Jawa Barat itu kan provinsi paling besar populasinya.
paling besar populasinya, paling dekat dengan ibu kota negara gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menjadi opportunity Jawa Barat, namun ternyata belum didukung dengan infrastruktur secara politik mengenai baik itu kebijakan maupun peraturan daerah yang mampu kemudian memberikan solusi, bukan hanya memberikan solusi, tapi setidaknya mengurangi hal-hal yang kurang baik di Jawa Barat, baik itu dari tingkat kekerasan, tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya. Mbak Anti, tadi kan kita di awal tuh Mbak Anti sempat bilang, kerap kali isu gender itu dimaknai, ya udahlah perempuan aja yang bicara, kenapa juga kita yang lain mesti repot gitu, atau orang tidak begitu antusias membicarakan hal itu. Nah pertanyaan saya, dan juga ini kan sesuatu yang kita dorong lewat koalisi kita ya, bagaimana sebenarnya partai yang meskipun tadi Mbak Anti bilang sistemnya cukup mendukung, bahkan yang dari relawan ada karir politik dan dia masuk di jabatan strategis. Sementara tadi ada realita politik, 91 perda itu rata-rata bermasalah dan itu cenderung memojokkan atau menjadikan perempuan sebagai korban. Kan ini kita jadi bingung ya. Secara di parpol diakomodir nih, dianggap berarti oke dia bisa merepresentasikan, bisa. Tapi ketika bicara kepentingan menjadi nggak relevan dan tidak responsif. Sementara bayangannya kan ada politisi perempuan di dalamnya. Apa sebenarnya yang ditangkap setidaknya di konteks Jawa Barat nih ya Mbak Anti? Parpol ini ketika mengetahui ada 91 perda bermasalah, dan mereka juga mengetahui ada politisi perempuan. Do they say anything gitu? Ada nggak statement dari parpol yang menunjukkan bahwa laki-laki atau perempuan ya, regardless, tapi ada pimpinan atau statement resmi yang mengatakan sesuatu mengenai kebijakan yang tidak peka gender tersebut? Ya, jadi Mbak Adinda, konteks Jawa Barat waktu pertama kali parlemen baru terbentuk setelah Pilpres di 2019, 62% itu adalah anggota DPR baru terpilih. Jadi sisanya kurang lebih 48% itu incumbent. Gitu Mbak. Nah, dengan adanya hampir 62% anggota parlemen ini yang baru gitu, jadi mereka adalah yang terpilih itu sudah pernah, artinya memang berbasis pada partai politik begitu ya, jadi berkarya di partai politik, tapi pertama kali terpilih, ini yang kemudian kita kayak semacam sodorin gitu Mbak. Ya, hilang Mbak Adin. Hilang. Coba mungkin disodori apa tadi? Kita sodorkan langsung Mbak kebijakan. Jadi waktu itu kita punya workshop namanya mitigasi berbasis jadi mitigasi resiko perda yang diskriminatif. Jadi kita langsung berikan kepada para anggota DPR ini untuk dilihat pasal per pasal, kemudian bahkan terminologi tertentu yang membuat mereka, oh ternyata kalau di Jawa Barat ini baru tahu ada ini ya, ada perda diskriminatif soal pengaturan busana tertentu ya. Jadi itu sesuatu hal yang buat mereka tuh kayak, saya baru tahu. Nah, data-data seperti ini tuh penting karena Drupadi kemudian percaya bahwa advokasi yang dilakukan itu harus evidence based. Jadi harus berbasiskan fakta, kemudian data, dan ini perlu sekali mengintervensi tidak hanya DPR dalam komisi-komisi yang ada, tapi juga melalui partai politiknya. Jadi Mbak, banyak sekali yang kami highlight waktu itu adalah soal bagaimana kemudian statement mereka ketika pertama kali melihat bahwa perda diskriminatif ini sudah beberapa kali, sudah bertahun-tahun, misalnya dari tahun 2008 sampai sekarang belum ada review, misalnya seperti itu. Atau misalkan kita tahu kebijakan tertentu di kepala daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas tertentu itu. Jadi yang dilakukan adalah kan suara atau misalnya daerah tertentu gitu ya, mereka yang memilih itu kan punya proses untuk bisa menyampaikan bahwa mereka terdampak terhadap perda atau kebijakan diskriminatif ini. Jadi ini yang kita sambungkan. Jadi waktu itu Drupadi adalah reinforcement institution sifatnya, menyambungkan antara masyarakat sipil atau masyarakat secara umum dengan para wakil parlemennya. Kadang mereka yang duduk di parlemen itu yang baru atau mungkin yang lama tapi tidak secara fokus gitu melihat bahwa ada perda-perda diskriminatif yang tidak pernah mendengar langsung
gitu. Itu banyak sekali. Tidak hanya soal diskriminatif kepada kelompok minoritas tertentu dan perempuan, bahkan juga ada yang perda-perda itu misalnya saling tumpang tindih dengan perda lainnya. Karena kan kalau di Jawa Barat itu ada kawasan Bandung Utara gitu ya. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu yang sebenarnya tidak boleh dialih fungsikan dengan fungsi yang lain. Jadi memang harusnya menjadi fungsi cagar alam misalnya, atau fungsi memang bukan difungsikan untuk tempat tinggal misalnya, seperti itu. Jadi inilah yang dilakukan oleh Drupadi. Nah, statement yang paling menarik dari wakil rakyat atau anggota parlemen waktu itu adalah mereka merasa kami butuh yang seperti ini. Kami butuh bahwa ada lembaga atau koalisi yang memang menyoroti bahwa ini loh perda-perda yang diskriminatif. Karena kalau DPR itu kan tidak selalu dalam tanda kutip ya seperti koalisi atau CSO gitu. Mereka memang dorongannya adalah melakukan monitoring, kemudian melahirkan perda-perda baru dan lain sebagainya. Tapi sifatnya itu bukan hanya saat reses gitu loh, Mbak. Kan anggota parlemen itu ketemu sama konstituennya tuh biasanya kan pas reses aja. Exactly. Gitu kan. Ya. Yeah. Nah, ini yang dilakukan oleh Drupadi adalah mendekatkan tanpa harus reses, karena kalau reses itu banyak kan itu seremonial sifatnya. Kalau nggak bagi-bagi sembako atau sifatnya seremonial atau sifatnya lebih ke arah seni, momen untuk menyuarakan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat yang memilih dia itu sangat sedikit. Akhirnya dibentuklah di Jawa Barat itu namanya Task Force Politisi Berintegritas yang sekarang sudah berlangsung begitu ya. Jadi Drupadi membidani lahirnya 2 gugus tugas, Task Force Jawa Barat, yang kedua adalah Task Force Politisi Berintegritas. Task Force Politisi Berintegritas itu isinya anggota DPR dan struktur kader serta mereka yang menjabat di partai politik. Gitu. Jadi itu yang membuat kami merasa bahwa siapapun itu, kalau kayak misalkan sekarang nih pandemik gitu, mereka komplain soal bantuan sosial, bansos gitu ya, mereka ngomongnya ke siapa gitu kan nggak mungkin satu-satu japri ke anggota DPR kan ya Mbak ya, DPRD. Jadi ini ada salurannya yang memang kami merasa bahwa task force ini adalah bangunan bagaimana kemudian memperlancar komunikasi, terutama menyampaikan aspirasi dari arus bawah begitu ya, yang kemudian Drupadi punya fungsi itu untuk ngejar DPRD-nya. Ini ada komplain seperti ini, ada problem seperti ini, ada perda yang diskriminatif seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Seperti itu. Termasuk juga Drupadi itu menyoroti soal anggaran. Jadi di DPRD itu memang ada anggaran yang memang bisa digunakan untuk memberikan bukan soal sosialisasi ya, tapi lebih ke arah anggaran bagaimana kemudian anggota parlemen itu bisa mendapatkan peningkatan kapasitas begitu ya, termasuk juga dilakukan intervensi oleh masyarakat sipil. Jadi aku tuh sangat tertarik terhadap koalisi yang kita bentuk bersama ini Mbak. Yang pertama kali memang di lead oleh Indonesian Institute ya. Karena koalisi seperti ini yang signifikan peran dan fungsinya untuk mengintervensi, terutama meningkatkan kapasitas, termasuk juga menyajikan data-data. Karena jujur saja tidak banyak masyarakat sipil yang bergerak berbasiskan data. Jadi harus evidence based itu tadi, dan kebutuhan soal data ini sangat penting karena parlemen atau anggota DPR kemudian ketika dia menerima mau audiensi, mau itu hearing begitu ya, itu kita harus punya position paper, kemudian juga ada policy brief gitu yang akhirnya kita semua harus dasarnya adalah dasar kebijakan gitu ya. Apa yang kita soroti, bagaimana itu diskriminatif, siapa yang terdampak, dan apa yang harus dilakukan pasca itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, ini sangat menarik ya, karena ternyata ketika Mbak Anti menjelaskan tadi, saya menangkap banyak hal sebenarnya, dan itu sangat relate dengan alasan kenapa kita punya koalisi ini. Karena tadi Mbak Anti cerita bagaimana Drupadi berusaha mengintervensi baik lewat DPRD, karena itu banyak 62% itu baru, maupun lewat task force. Dan itu sangat penting ya, karena peran
masyarakat sipil sebagai salah satu pilar demokrasi, ya salah satunya memang bersinergi. Kita tidak mungkin juga terus-terus teriak di luar sistem, sementara yang buat kebijakan ada di dalam sana. Sehingga memang isu termasuk soal inklusi, soal gender perspektif itu memang harus menjadi kesadaran bersama. Tidak bisa juga DPRD mengerjakan sendiri, bahwa DPRD maupun DPR RI misalnya memiliki tenaga ahli atau punya sekretariat yang menyediakan penelitian. Memang nature-nya berbeda juga dengan orang-orang ya seperti kita yang melakukan advokasi, melakukan riset, dan bekerja dengan masyarakat lainnya yang ada di grassroots. Catatan lainnya juga adalah tadi soal data. Nah ini untuk teman-teman yang ada di sini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Parpol yang inklusif, relevan, dan responsif juga akan ada 2 kali perdana Demokrasi Talks yang akan membahas mengenai pentingnya data sebagai dasar untuk mendorong kebijakan yang berdasarkan bukti. Dan itu tadi yang sudah dijelaskan berulang kali oleh Mbak Anti. Mbak Anti tadi kan juga menyampaikan ya bahwa ini yang menariknya adalah ya karena komposisi anggota Dewan banyak yang baru di Jawa Barat, memang ada juga yang tidak tahu mengenai keberadaan perda-perda bermasalah tersebut. Kalau dari pantauannya Drupadi, lagi-lagi kalau untuk melihat kasus-kasus baik ya, misalnya bagaimana respon partai misalnya, apakah mereka, saya nggak tahu, apakah mereka punya rapat terbatas di fraksinya dan untuk menyatakan pendapat untuk merevisi atau merubah perda tersebut gitu, untuk mengajukan perubahan atau untuk menghapus dan sebagainya, atau ada hal lain yang mereka lakukan sebagai parpol atau sebagai anggota dewan yang misalnya membuat rilis ke media gitu untuk menyatakan kami dari DPRD atau dari fraksi ini kita tidak setuju dengan adanya 91 perda bermasalah, sehingga maksudnya positioning mereka, tadi teman Averus juga menyambung bahwa perlu ada kesadaran kader di dalam nih untuk sadar bahwa ini bukan cuma isu perempuan loh. Ada nggak sih Mbak Anti hal-hal semacam itu gitu yang memang diwujudkan bukan hanya oh keren nih datanya, kita baru tahu apa tindakan real yang dilakukan karena kita bicara soal praktik nyata inklusi dan perspektif gender dalam parpol. Bagaimana itu direfleksikan dalam DPRD maupun dalam posisi sebagai parpol atau politisi by individuals? Gimana Mbak Anti? Nah, kita kemudian bicara soal struktur, Mbak. Jadi ketika Drupadi mengintervensi anggota DPR untuk hadir dalam peningkatan kapasitas atau advokasi yang dilakukan oleh Drupadi, itu kan mereka terpilih sebagai anggota DPR, begitu ya. Mereka tahu hadir, kemudian kita istilahnya kita blejetin gitu ya Mbak ya. Kita kasih tahu tuh satu persatu perda yang diskriminatif apa, dampaknya seperti apa. Nah, tapi kemudian untuk proses the next-nya bahwa perda ini atau kebijakan apapun yang perlu dianggap harus direview, itu mereka harus balik lagi ke dalam proses strukturalnya, baik itu di komisinya sendiri maupun di fraksinya. Nah, ini tantangan terbesar kita. Jadi tantangan partai politik itu kan sebenarnya kita lihat ada struktur besar, ada apa ya, semacam layers yang besar gitu ya, yang power yang mungkin kita tidak lihat gitu ya, yang masyarakat sipil itu memang agak berat masuknya kalau misalkan bekerjanya parsial. Dan saya makanya berharap dengan adanya task force politisi berintegritas, kemudian ada koalisi yang kita lakukan, jadi kita membuat echoing yang lebih besar bahwa urgensi untuk membuat anggota DPR yang sudah diintervensi gitu ya, atau misalkan sudah punya hubungan yang baik dengan masyarakat sipil, itu mampu kemudian voicing apa yang menjadi titipan atau aspirasi dari arus bawah, karena mereka itu kemudian harus kembali lagi ke dalam komisinya begitu ya, dan juga masuk dalam fraksinya gitu, karena dibahasnya pun tidak bisa seperti individu anggota DPR kan Mbak. Nah ini kemudian penting sekali peran inklusivitas partai politik, karena partai politik itu kan mainnya di fraksi ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kemudian sudah ada platform-platform yang memang kalau misalnya kita bicara soal gender atau misalnya keberpihakan kepada perempuan dan anak atau kelompok rentan lainnya yang sudah ada dalam platform, baik itu blueprint maupun kebijakan partainya, ini akan jadi lebih mudah gitu Mbak. Jadi memang
yang dilakukan oleh masyarakat sipil itu memang harus mengintervensi dari dalam, dari luar, dari struktur juga harus komprehensif juga, Mbak. Jadi nggak bisa. Saya sepakat sebenarnya masyarakat sipil atau kawan-kawan mahasiswa melakukan misalkan rally massa atau aksi di jalanan itu sesuatu hal intervensi yang cukup penting gitu. Jadi membuat publik aware tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Jadi waktu 2019 itu kita tuh sampai ketar-ketir karena waktu mengadakan workshop dengan anggota parlemen itu di luar itu baru 2 hari Mbak terjadi aksi massa. Bayangin ya, aksi massa lagi gencar-gencarnya di demo gitu, kita Drupadi berani masuk nembus di dalam, jadi kita masuk lewat jalur struktural gitu. Nah yang kedua adalah kemudian bagaimana fraksi ini di partai politiknya sendiri kita bisa melakukan audiensi. Jadi penting Mbak buat koalisi kita kayak intervensi bukan person to personnya yang duduk di dalam fungsi atau jabatan struktural tertentu, tapi kita ingin lihat bagaimana partai kemudian menyikapi satu hal, gitu. Karena keputusan apapun yang dilakukan di parlemen itu tidak sebagai keputusan individu anggota DPR, tapi itu biasanya terintegrasi dari fraksinya, kemudian bulat dalam komisinya. Gitu. Jadi komisinya itu kan ada beberapa fraksi juga gitu kan, atau ada beberapa anggota DPR dari berbagai macam partai politik. Jadi yang bisa kita lakukan kemudian bagaimana kita punya hubungan yang baik begitu ya, trust issue dengan partai politik yang memang duduk di fraksi atau di parlemen ini. Jadi kita harus petakan dulu nih, kalau komisi 1 fraksinya apa aja? Siapa saja anggota DPR yang ada di dalam sana? Komisi 2 ngurusin tentang apa? Fraksinya apa saja? Terus kemudian siapa saja anggota DPR yang ada di dalam sana? Jadi dengan melakukan pemetaan seperti itu, Mbak, akhirnya kita memitigasi. Oh, kalau misalnya kita ngomongin soal misalkan pengaruh utamaan gender gitu ya, bagaimana kemudian secara anggaran gitu ya, perempuan itu terlibat kemudian mendapatkan manfaat dari anggaran yang dialokasikan, berarti kita ngobrolnya di komisi sekian dengan anggota si A dari partai A, misalnya seperti itu. Jadi itu penting yang kita lakukan, jadi nggak asal nembak, nggak bisa asal nembak kalau kita intervensi di parlemen. Nah termasuk juga kita juga petakan Mbak soal platform partai seperti apa, platform partainya seperti apa, kebijakan-kebijakan turunan dari platform partainya seperti apa. Jadi kita tahu, misalkan dia bicara soal keberagaman dan toleransi, ada nggak platform partainya yang menurunkan kebijakan tentang hal tersebut. Jadi dipetakan dari dua sisi. Ini menjadikan kita sebenarnya advokasi dan strateginya untuk membangun politisi yang berintegritas, terutama mendorong inklusivitas, relevansi partai politik terhadap nowadays issue itu menjadi signifikan gitu. Jadi karena kalau misalkan kita tahu bahwa platform partainya udah baku, kemudian yang terjadi konteks sosialnya seperti ini dan itu tidak masuk, itu kan repot sekali. Kira-kira seperti itu. Iya, dan memang yang kita juga patut catat sebagai bagian dari koalisi masyarakat sipil adalah mengenal juga siapa yang kita advokasi ya, Mbak Anti. Betul. Selain tadi bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Karena tadi yang menarik yang Mbak Anti sampaikan, malah sudah sampai strategi saya rasa dan sudah diterapkan oleh teman-teman Drupadi. Mapping itu sangat penting ya. Artinya kita juga di Indonesian Institute ketika melakukan kajian kebijakan publik, mapping pemangku kepentingan itu sangat-sangat penting. Karena kita jadi tahu siapa saja yang terlibat, siapa yang perlu dihubungi, dan juga kepentingan apa yang ada di dalamnya. Dan tadi juga harus tahu isu apa yang mau diangkat. Sehingga kita ya tak kenal maka tak sayang ya Mbak Anti. Artinya kita juga tahu ya, di komisi mana, dan pendekatannya tidak parsial, tapi juga melihatnya sistem thinking ya. Nah, kembali lagi ke soal isu inklusi dan perspektif gender. Tadi kan juga Mbak Anti mengatakan bahwa Parpol sendiri yang di DPRD juga bahkan mengatakan, wah kita butuh nih masyarakat sipil gitu. Kalau yang saya tangkap sebenarnya dari ceritanya Mbak Anti kan sebenarnya sangat baik ya, artinya mereka terbuka, advokasi dari Drupadi juga diterima dengan baik, artinya mereka juga ikut belajar nih tentang kendala perda-perda di Jawa Barat.
Di sisi lain kita juga tahu setidaknya dari studi kami di TII soal reformasi kelembagaan parpol. Jadi memang kan reformasi itu didorong dua ya tadi yang tadi dibilang Mbak Anti juga eksternal, internal dan keterkaitan di antara keduanya. Kita masyarakat sipil juga mendorong, tapi juga dari dalam partai juga perlu ada perubahan itu. Nah, kalau bicara soal data, terutama terkait dengan isu-isu yang punya dimensi gender yang kuat ya, bahkan isu lingkungan, isu apapun itu pasti ada dimensi gendernya. Bagaimana kita bisa memastikan sebagai koalisi, atau mungkin mendorong ya tepatnya, agar parpol itu juga bisa punya sistem yang mumpuni gitu loh. Bukannya artinya kita tidak bisa bekerja sama lagi Mbak Anti, tapi saya membayangkan bahwa parpol menjadikan dimensi gender ini sebagai jantungnya dia bekerja gitu. Jadi inklusi itu bukan sesuatu yang karena kita dibantu, tapi karena kita punya kesadaran itu dan itu terrefleksi di platform, terrefleksi di program dan positioning terhadap isu. Kalau menurut Mbak Anti dari pengalaman kerja teman-teman Drupadi, bagaimana biar mendorong agar ya parpol juga bisa berbasis evidence, berbasis data, berperspektif gender, tanpa melulu terlalu bergantung dengan ya kita juga, bukannya kita tidak membantu ya, tapi artinya kesadaran internal itu kan sangat penting Mbak Anti. Seperti apa sih? Ya, sepengalaman Drupadi yang kemudian bisa dilakukan adalah sebenarnya kita begini Mbak, jadi pengalaman kami itu adalah kami membuat studi kasus yang terjadi di Jawa Barat. Jadi sekali lagi research base, analytic base itu sesuatu hal yang sangat penting karena bicara dengan anggota parlemen atau dengan parpol itu butuh data yang sangat kuat. Mungkin ini akan dibicarakan oleh kawan-kawan LSKP setelah ini ya mengenai betapa pentingnya litbang itu ada di dalam partai politik gitu. Karena kemudian yang terjadi ini sangat signifikan karena begitu program-program yang ditelurkan oleh partai politik itu perlu sekali ada research dulu, ada assessment dulu gitu. Kalau misalkan program sifatnya populis gitu ya atau sifatnya dia sangat instan gitu. Jadi menguap begitu saja itu program-program yang tidak secara nyata atau secara struktural akan membenahi core problemnya seperti apa. Nah, Drupadi kemudian biasanya menyajikan atau bekerja sama dengan anggota partai politik, terutama yang menjabat di struktur pengambil kebijakan ya, gitu, untuk bisa kemudian mendorong mereka secara transparan dan terbuka membuat positioning paper atau minimal rilis lah, gitu. Jadi kita pengen tahu kalau partai Anda dengan platform demikian, kemudian ada problem seperti ini, sifatnya seperti apa, gitu. Yang didorong kemudian adalah pernyataan dari partai politik, gitu. Jadi positioning dari partai politik itu seperti apa. Nah, hal itu kemudian bisa menjadi bagian dari publikasi, termasuk sosialisasi apa sih yang dilakukan partai politik meskipun pesta demokratis telah usai. Kan selama ini kan masyarakat secara umum begitu apatisnya dengan partai politik karena mereka merasa bahwa menjelang pilpres, menjelang pileg atau menjelang pilkada suara mereka saja yang dibutuhkan, tapi habis itu lupa, gitu kan. Orang-orang itu kan apatisnya seperti itu. Masyarakat umum itu terhadap partai politik apatismenya adalah seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian internalisasi reformasi yang dilakukan di partai politik mengenai misalnya apapun kegiatan, terutama kontekstual ya, misalkan kalau misalkan secara nasional seperti apa, kemudian turun kebijakan secara nasional di tingkat-tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang merespon begitu ya, konteks-konteks yang satu sama lain berbeda, itu yang kita dorong. Itu jadi kita ingin tahu positioningnya seperti apa sih. Misalkan contoh kasusnya ya, tingkat kekerasan seksual paling tinggi di Jawa Barat. Apa positioning dari partai politik PDIP misalnya, PSI, PKS. Jadi kita dorong itu. Nah, sebenarnya bagian positioning seperti ini itu kemudian membuat masyarakat secara umum itu respect terhadap partai politik. Karena mereka tahu bahwa ternyata partai politik itu turut memikirkan dan turut semacam menganalisa apa yang sedang terjadi di masyarakat, dan lebih bersyukurnya ketika sudah ada positioning paper atau misalkan policy brief gitu ya, atau kertas posisi gitu ya, itu diturunkan juga
terinternalisasi dalam program-program nyata mereka yang sifatnya sebisa mungkin tidak polarisasi atau tidak sporadis begitu ya Mbak ya, tapi lebih ke arah program-program yang sifatnya struktural yang memang mereka punya blueprint selama 4 tahun, selama 2 tahun dan lain sebagainya. Jadi kita kayak tahu program partai politik itu seperti apa. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Drupadi itu memang menyoroti bagaimana kemudian membuat branding baik itu secara individu sebagai anggota kader partai politik maupun profiling partai politik gitu. Jadi orang tidak menganggapan si partai A lah, si partai B lah, partai C datang ke sini paling cuma mau minta dukungannya kalau mau pileg, pilpres atau pilkada. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan setiap partai politik punya positioning yang jelas, punya lead bank yang cukup signifikan untuk minimal dia mengkaji atau melakukan media analisis lah ya. Kan kalau misalkan dia nggak punya resource yang cukup gitu ya, dia bisa melakukan analisis media. Apa yang terjadi itu kan isu setiap hari kan selalu berkembang di media. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan dan sangat baik dilakukan oleh partai politik untuk kebaikan partai politik sendiri. Jadi kalaupun memang terjadi intervensi untuk reformasi internal partai politik yang mendorong mereka lebih inklusif, terutama untuk relevansinya ya, jangan sampai nggak relevan Mbak. Jadi konteks nasional apa, terus turun ke daerah apa gitu. Karena kan nasional sama daerah tuh oke lah, kebijakannya top down, tapi kan harus dilihat juga konteksnya kan berbeda. Jawa Barat berbeda dengan Jawa Tengah misalnya. Jawa Barat berbeda dengan misalkan Sulawesi Selatan. Jadi kontekstual ini menjadi sangat signifikan. Makanya menurut kami di Drupadi, relevan itu sesuatu hal yang patut dipertimbangkan, termasuk juga bagaimana meresponnya. Kira-kira seperti itu. Baik Mbak Anti, saya ingin men-sum up beberapa hal, terutama tadi soal pentingnya relevansi dan bagaimana agar inklusi itu tetap ada karena memang parpolnya sustainable ya dengan programnya. Artinya dalam artian positioningnya itu juga sesuai dengan platformnya, dan ketika parpol menjadi inklusif dan relevan juga responsif, mereka menunjukkan beberapa diantaranya tadi seperti yang Mbak Anti bilang adalah lewat pernyataan rilis atau lewat position statement terhadap everyday issue, yaitu isu-isu keseharian. Ini pulang yang akan kami bahas dalam Demokrasi Talks dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif. Saya sangat sepakat sekali pentingnya bahwa parpol itu bekerja bukan hanya di saat kampanye, tapi juga setelahnya, lalu berdasarkan data dan juga melibatkan partisipasi masyarakat secara umum, karena itu juga yang kita dorong lewat koalisi kita tersebut. Terima kasih banyak Mbak Anti, Mbak Nilo Gusti Madewanti, Direktur Eksekutif dari Drupadi. Nanti bisa cek apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Drupadi, bisa juga follow di akun Instagram Drupadi di @daya.riset.advokasi.drupadi. Dan juga bisa ngobrol juga dengan teman-teman kami di The Indonesian Institute di @indonesian.institute untuk akun IG. Selanjutnya nanti sore jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di akun IG live di Indonesian Institute, indonesian.institute. Akan ada Demokrasi Talks lain ya dari koalisi masyarakat sipil untuk parpol yang inklusif, relevan, dan responsif bersama dengan rekan dari Lembaga Studi Kebijakan Publik dari Sulawesi Selatan. Jadi ini kita sangat menarik, kenapa nanti banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman di daerah, karena benar yang dikatakan Mbak Anti, konteksnya itu sangat beragam. Kita tidak bisa menyeragamkan NKRI ini tuh dari pusat, bahwa ada kebijakan yang top down, ada desentralisasi, tapi semua harus kembali ke konteks. Dan kita tunggu juga kerja-kerja dan program-program nyata dari partai politik yang melibatkan reformasi kelembagaan internalnya, dan juga yang mendorong inklusivitas dan juga berperspektif gender. Terima kasih banyak Mbak Anti dan teman-teman Dru untuk kerjasama dan sharing-sharingnya. Mbak Adinda. Kita masih banyak kerja kita ya. Kerja kita. Betul. Ini kita terima baru kasih memulai. Nih, lumayan banyak nih viewers di Instagramnya Drupadi, dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah bergabung dan berkenan untuk hadir di live Instagram ini ya Mbak Adinda, dan stay tune karena The Indonesian Institute punya banyak sesi diskusi yang seru.
ya. Iya, dan akan ketemu Mbak Anti lagi dan teman-teman mitra kita yang lain sambil kenalan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan silahkan juga untuk cek nanti dari koalisi, baik dari TII, AAI, Drupadi, Averus maupun LSKP. Di situs kami akan ada rilis pernyataan bersama dari koalisi ini tentang bagaimana mendorong parpol yang inklusif, relevan dan responsif. Karena ini adalah kerja bersama, pilar demokrasi itu tidak bisa kerja sendiri-sendiri ya Mbak Anti. Betul. Dan kita adalah satu dari sekian banyak teman-teman yang bekerja keras selama ini untuk ikut tetap menjaga demokrasi yang waras dan demokrasi yang relevan juga bermakna buat kita semua. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Mbak Anti, salam sehat dan sampai jumpa nanti juga di Demokrasi Talk selanjutnya. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat semuanya. Sama-sama Mbak Dinda. Terima kasih. Sehat siang. selalu. Bye. Bye.